kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan membahas kondisi dari alat yang sudah saya buat sekitar 2 tahun yang lalu, yang biasa saya gunakan untuk melakukan gurah mesin menggunakan carbon cleaner seperti ini, dan biasanya juga saya gunakan untuk pemvakuman atau penyedotan bensin di tangki motor saya. Dan saya gunakan juga alat ini untuk melakukan penyedotan oli. Untuk video-videonya nanti sudah ada di channel ini, bisa teman-teman cek sendiri untuk cara pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan nanti kondisi setelah 2 tahun saya pakai terus menerus, jadi saya sering menggunakan alat ini. Nanti akan saya jelaskan juga untuk kondisi atau kelebihan dan kekurangan, dan penjelasan cara kerjanya juga, karena masih banyak teman-teman yang menanyakan apakah ini gampang rusak atau enggak, untuk bagian pompanya gampang rusak atau enggak. Ini akan saya bahas di video kali ini, dan silahkan teman-teman simak sampai akhir biar nanti teman-teman tahu seperti apa kondisinya. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng biar teman-teman bisa tahu update dari channel ini. Dan kali ini saya akan membahas dulu untuk pertanyaan dari teman-teman, apakah menggunakan alat seperti ini bakal rusak ketika kita gunakan untuk pemvakuman menggunakan carbon cleaner seperti ini, atau foam carbon cleaner di bagian silinder, ataupun malah gampang rusak ketika menggunakan atau pemvakuman di bensin seperti ini. Jadi untuk alat ini tidak gampang rusak ya, nyatanya sampai saat ini masih saya gunakan, dan mungkin bisa jadi ini untung-untungan juga untuk alatnya, karena memang di mesin pompa galon di punya saya ini awet sekali, dan 2 tahun yang lalu saya beli sampai sekarang masih bagus. Dan untuk penjelasan dari cara kerjanya ini gini ya teman-teman. Jadi untuk selang ini kita gunakan untuk penyedotan di bagian mesin ataupun tangki. Jadi masuk ke bagian sini dan kemudian tervakum. Untuk cairannya itu akan tertampung nanti di bagian botol. Jadi masuk lewat sini dan ke sini ya, tertampung. Jadi tidak akan melewati selang yang ini dan masuk ke bagian pompa galonnya. Jadi pompa galon itu nanti bersih, hanya udara saja yang divakum. Jadi aman ketika kita melakukan pemvakuman carbon cleaner ataupun bensin ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang masih banyak menanyakan apakah ini gampang rusak enggak ketika kena cairan carbon cleaner ataupun bensin, ini jawabannya aman, karena di dalam sini ini tidak akan terkena cairan dari carbon cleaner ataupun bensin. Jadi hanya kita pemvakuman saja. Untuk tampungannya ini di bagian botol ini ya teman-teman. Jadi sudah jelas ya untuk cara kerjanya, dan keawetannya nanti bisa teman-teman cek sendiri, atau nanti teman-teman bisa memilih pompa galon yang bagus seperti itu. Dan untuk di unit saya atau pompa galon di saya ini bagus, 2 tahun masih oke-oke saja dan normal, nggak ada masalah apapun di pompa galon ini. Oke, dan ini akan saya jelaskan untuk kondisi detail dari keseluruhan alat yang sudah kita buat ini. Jadi memang saya menemukan beberapa kendala, cuma nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita lihat dulu untuk kondisi dari pompa galonnya. Ini bisa dilihat di situ kotor sekali dan hitam-hitam seperti itu, karena memang sering saya pakai untuk gurah kendaraan-kendaraan di rumah saya ataupun saudara-saudara saya, dan untuk pemvakuman bensin juga sering sekali. Dan untuk pemvakuman oli memang tidak terlalu sering, tapi pernah saya gunakan juga, dan kondisinya masih normal seperti ini, tapi hanya kotor ataupun seperti ini ya. Untuk selang-selangnya bisa teman-teman lihat, ini selangnya sudah warnanya kuning seperti ini menandakan memang sering saya pakai, dan ini ada kotoran di bagian dalamnya. Nanti akan kita buka di bagian tutup-tutupnya ini, tapi kita lihat dulu untuk bagian sekelasnya. Dan memang alat ini saya gunakan untuk 2 macam ini ya keseringannya, yaitu gurah dan penyedotan bensin. Jadi untuk selangnya ini keras ya, jadi dan botolnya ini juga kotor sekali, karena memang kalau dia kena carbon cleaner itu kotorannya menyimpan di dalam sini, dan mungkin membuat botol ini menjadi kotor seperti ini, ataupun terkena bensin juga mungkin menyebabkan selang-selangnya ini menjadi kaku seperti ini. Saya perlihatkan untuk selangnya ini sangat keras sekali ya, atau kaku. Ini bisa dilihat saya pencet itu dia susah, karena memang kalau karet terkena carbon cleaner ataupun bensin dia akan menjadi tas ataupun keras seperti itu ya. Dan alat ini rutin sekali saya gunakan, meskipun hanya sebentar untuk melakukan gurah di motor saya.
ataupun penyedotan bensin di motor saya. Untuk kondisi dalamnya seperti ini ya. Dia itu terdapat kerak. Kemarin itu sempat nggak bisa memvakum karena di bagian dalam sini ini terdapat kerak seperti ini ya. Ini keraknya lumayan tebal. Ini sudah saya bersihkan sebagian dan ini masih ada sisanya. Ini seperti ini. Jadi saran saya untuk teman-teman bisa sering-sering melakukan pembersihan seperti ini karena di alat yang saya punya ini jarang sekali saya bersihkan, hanya saya gunakan terus-menerus. Jadi saya baru tahu untuk kondisinya seperti ini, kemudian saya buatkan video untuk dibagikan ke teman-teman semua biar teman-teman tahu untuk cara perawatannya dari alat gurah yang sudah saya buat ini. Di kotorannya di bagian dalam situ juga nanti teman-teman bisa melakukan pembersihan sampai dengan bersih. Dan untuk di bagian botolnya ini kotor juga, bisa dilihat di sini keras sekali untuk kerak-keraknya ini. Nanti bisa teman-teman ganti aja kalau misalkan menemukan kendala seperti saya ini, bisa teman-teman ganti pentilnya ataupun ganti botolnya sekalian juga nggak masalah. Ini saya gunakan terus-menerus jadi nggak sempat saya bersihkan ataupun saya ganti botolnya ataupun pentilnya ini. Saya hanya memakai saja, dan mungkin di next video mungkin saya akan upgrade untuk di alat ini biar performanya lebih bagus ketika saya gunakan untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan saya, yaitu gurah ataupun penyedotan bensin. Jadi seperti tadi untuk kondisinya. Untuk kondisi normal dan berfungsi tidak ada masalah sama sekali, hanya butuh perawatan saja ya mungkin teman-teman. Jadi seperti itu untuk kondisi fisiknya atau kondisi dari alat ini. Dan kemudian kita akan bahas untuk kelebihannya. Dia ada beberapa kelebihan dan nanti ada kelemahannya juga. Kelebihan yang pertama yaitu yang jelas alat ini praktis sekali karena dari cara penggunaannya itu mudah dan kecil sekali ya alatnya. Kita tidak usah bawa kompresor atau alat-alat besar, kita tinggal bawa alat seperti ini sudah bisa melakukan gurah ataupun penyedotan bensin dan oli di kendaraan kita. Yang kedua yaitu murah tentunya, karena alat seperti ini hanya mungkin sekitar 30 ribuan kalau beli. Nanti teman-teman bisa mengeceknya di marketplace atau toko sekitar teman-teman. Dan untuk pentilnya ini mungkin satunya sekitar 5.000, itu 10.000, dan selangnya ini mungkin di toko bangunan murah sekali, mungkin 2 ribuan atau berapa gitu. Ini saya ambil yang ada di rumah saya. Kemudian yang ketiga yaitu mudah digunakan, karena hanya dengan kita menancapkan atau kita mengarahkan selang ini ke media yang akan kita vakum dan kemudian kita pencet saja tombol di bagian pompa galonnya ini, otomatis sudah langsung akan tervakum. Jadi penggunaannya mudah sekali, tidak perlu orang bengkel ataupun orang yang ahli, teman-teman bisa melakukan ini. Dan kemudian kita akan bahas untuk kelemahannya, karena ada beberapa kelemahan di alat ini. Jadi yang pertama untuk kelemahannya yaitu tidak bisa melakukan vakum banyak, jadi dengan volume yang banyak, karena memang alat ini terbatas di bagian botolnya ini. Jadi saran saya ketika teman-teman mau pemvakuman yang lebih banyak bisa ganti botol seperti ini ataupun mungkin yang lebih besar, tapi nanti akan berpengaruh di bagian pemvakumannya, mungkin akan sedikit lemah seperti itu. Dan yang kedua untuk kelemahannya, dia tidak bisa dipanjer ataupun dibiarkan terlalu lama on, karena dia ada timernya ya di pompa galon ini. Kalau nggak salah mungkin sekitar 1 menitan dia akan mati sendiri. Jadi ketika kita pencet seperti ini dia akan menyala dan kemudian akan mati sendiri di sekitar mungkin 1 menitan. Nanti bisa tulis di kolom komentar kalau ya ada yang tahu pastinya berapa menit ya nyalanya ini. Nanti ketika mati itu bisa kita nyalakan lagi, tapi tidak bisa dipanjer ataupun dinyalakan terus menerus ya teman-teman. Jadi ini saya biarkan, nanti akan saya tunjukkan ketika dia sudah mati sendiri. Nah, oke, ini sudah mati sendiri ya. Tadi saya biarkan dia menyala, mungkin sekitar 1 menitan lah seperti itu, dan ini sudah mati sendiri. Jadi kelemahannya itu tadi, untuk alat ini tidak bisa dipanjer atau didiamkan terlalu lama, karena ya itu tadi tidak bisa kita terus-menerus memakainya. Dan untuk kesimpulan di video kali ini, nanti teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini
untuk berbagai kebutuhan teman-teman nanti bisa disesuaikan aja. Kalau untuk di saya atau kebutuhan saya biasanya ya yang saya sebutkan di awal, yaitu yang paling sering itu melakukan penyedotan bensin seperti ini di tangki ketika saya ingin menggunakan bensin untuk pembersihan di kendaraan saya ataupun keperluan lain. Kemudian saya gunakan untuk gurah, dan yang paling jarang itu sebenarnya untuk vakuman oli, tapi ya ada beberapa kali saya gunakan, misalkan butuhnya vakuman oli saya gunakan alat ini untuk vakum oli seperti itu. Dan untuk saran saya biar teman-teman lebih enak untuk vakumannya, silahkan menggunakan botol yang lebih besar seperti ini ya. Yang jelas nanti cari botol yang kaku, tidak harus merek itu. Dan sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.